Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari SKI tentang Sunan Kalijaga. Dimana Sunan Kalijaga, biografi Sunan Kalijaga, yaitu yang pertama diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wila Ketika atau Raden Saur, mempunyai nama lain Raden Said, Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan lain-lain. Kemudian istrinya bernama Aira Lembusura, putri dari Raja Surabaya, dan Aira Adikala, putri dari Adipati Tuban, dan Siti Zainab, putri Syekh Datuk Abdul Jalil. Kemudian memiliki sifat yang rendah hati, sederhana, fleksibel, dan merayap. Rakyat menyebut Sunan Kalijaga sebagai Brandan Lokajaya karena beliau sering merampok para pejabat dan orang kaya yang pelit. Meskipun begitu, hasil rampokannya akan diberikan kepada fakir miskin. Kemudian dia berguru kepada Sunan Bonang. Kemudian sama Sunan Bonang diberi nama Kalijaga, yang berarti orang yang menjaga sungai, karena beliau pernah bertapa di sungai oleh Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya. Mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di wilayah Indramayu dan Pawandukan, kemudian dilanjutkan Malaka sampai Malaysia. Beliau terkenal dengan metode dakwah melalui pertunjukan wayang dan lagu-lagu buranan yang syarat dengan ajaran Islam. Kemudian beliau dimakamkan di desa Kadilangu, Kota Demak. Itu anak-anak untuk biografi Sunan Kalijaga. Bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam perkembangan Islam? Yang pertama, menetapkan nilai Islam melalui seni wayang. Beliau mengadaptasi dari pertunjukan wayang yang ada pada masa Majapahit waktu itu. Yang kedua, beliau mengadaptasi dari seni-seni budaya, pergantian tokoh para dewa menjadi para nabi. Hanya itu, ada beberapa yang harus beliau ubah, juga antara lain: satu, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Yang kedua, bentuk wayang berupa arca harus dirubah. Yang ketiga, merubah cerita dewa menjadi cerita mengandung jiwa islami. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Kemudian mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara sulung sebagai sarana dakwah melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur masjid. Beberapa lagu solo ciptaannya yang populer adalah Rumeksa ing Wengi, Ilir-ilir, dan Gundul-gundul Pancul. Beliau ini juga menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu. Dasa pitutur Sunan Kalijaga. 1. Urip iku urup. Maksudnya hidup itu nyala, hidup ini hendak memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Yang kedua, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Maksudnya manusia hidup itu di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Yang ketiga, suro diro joyo jaya ningrat lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Yang keempat, ngluruk tanpa belo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa jaji, sugih tanpa bondo. Maksudnya berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan, keturunan kaya tanpa didasari kebendaan. Yang kelima, datan srik lamun ketaman, datan susah lamun kehilangan.
Jangan gampang sakit hati manakala musibah itu menimpa diri, dan jangan sedih manakala kehilangan sesuatu yang ada pada diri kita. Itulah dasa pitutur dari Sunan Kalijaga. Dan yang keenam, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Maksudnya jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan mudah kolokan atau manja. Yang ketujuh, ketungkal marang kalungguhan kadonyan lan kamarman. Maksudnya janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Yang kedelapan, ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Nomor 9, ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Maksudnya jangan tergiur oleh hal-hal yang tertampak mewah, tampak indah. Itu lagu Lir-Lir. Mari kita lirikkan lagu Lir-Lir ini. Maksudnya begini: Lir-lir, lir-lir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Maksudnya bangunlah, bangunlah, tanaman sudah bersemi, demikian menghijau bagikan pengantin baru. Cah angon peneno blimbing kuwi, anak gembala, pancatlah pohon blimbing itu, lunyu-lunyu peneno kanggo mbasuh dodo tiro. Maksudnya walaupun licin susah, tetaplah kau panjat untuk membasuh muka-muka. Dodo tiro kumitir bedaing pinggir, pakaianmu terkoyak-koyak di bagian samping. Dondomono rumatono kanggo sebo mengko sore, jahitlah, benailah untuk menghadap kepada ilahi. Maksudnya seperti itu. Maknanya lagu ini diawali dengan kata lir, artinya bangunlah. Sumilir bisa diartikan dengan sadarlah. Itu. Begitu saja untuk kita membahas tentang Kalijaga. Ini anak-anak ada latihan soal. Yang pertama, siapa saja putra dan putri Sunan Kalijaga. Yang kedua, kemanakah Sunan Kalijaga sewaktu tidur. Begitu anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.